Kita tahu bahwa setiap orang yang ada di dunia ini pasti ingin hidupnya bahagia. Bahagia juga bisa diartikan dengan keberuntungan seseorang. Karena setiap orang memang berbeda-beda bahagianya. Karena itu akan berbeda pula cara yang dilakukan untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Oleh sebab itu, ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung tentu tidak diraih dengan mudah. Karena di situ ada usaha yang harus dibayar dan ada pula waktu yang harus dikorbankan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 4 ukuran orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang beruntung, ialah orang yang beriman. Ibarat orang yang akan masuk perguruan tinggi, jika ingin mendapatkan ijazah, maka harus melakukan registrasi di kampus yang diinginkan orang tersebut. Begitu juga jika kita ingin beruntung menjadi manusia, maka harus ada iman dalam hati kita. Iman kepada Allah sebagai pencipta dan percaya kepada rukun iman lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada 2 istilah yang menggambarkan orang yang beriman. Ada ungkapan al-mu'minun dan yang kedua adalah ungkapan alladzina amanu. Ungkapan yang pertama al-mu'minun memiliki arti yang lebih tinggi kualitas imannya daripada istilah yang kedua. Ungkapan orang yang beriman dengan istilah yang pertama bermakna orang yang beriman dengan keimanan yang sudah mantap, keimanan yang sudah menyatu dengan jiwanya. Sehingga makna ayat tersebut di atas ialah beruntunglah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sudah mantap, keimanan yang sudah menyatu dengan jiwanya. Sedangkan ungkapan yang kedua alladzina amanu bermakna orang yang beriman dengan keimanan yang terkadang naik dan turun, atau dikatakan keimanan yang belum stabil. Sidang jemaah rahimakumullah, ungkapan yang kedua adalah keberuntungan yang kedua adalah orang yang beruntung ialah orang yang selalu berusaha untuk mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang senantiasa mengingat Allah akan terhindar dari keinginan untuk melakukan maksiat. Walaupun misalnya tetap ada keinginan untuk bermaksiat, maka ia akan segera beristighfar dan mengurungkan niat serta mengubur dalam keinginan itu. Orang yang senantiasa mengingat Allah, lisan dan hatinya yang diliputi dengan zikir akan senantiasa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, sehingga ia akan meraih keberuntungan. Dan yang ketiga adalah orang yang beruntung adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan akan diperoleh orang yang berbuat dosa, kemudian diiringi dengan penyesalan dan taubat kepada Allah,
serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di penggalan terakhir ayat 31 surat An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam penggalan ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang beriman, untuk senantiasa bertaubat agar mendapatkan keberuntungan. Orang yang diperintahkan untuk bertaubat tentu adalah orang yang berbuat dosa. Namun dalam ayat tersebut ini Allah menggunakan panggilan kepada orang-orang yang beriman sebagai indikasi bahwa orang yang beriman berpotensi untuk berbuat dosa. Dan jalan keluar dari dosa adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cara yang paling mudah bertaubat agar diterima Allah adalah dengan mengganti perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan baik, atau memperbanyak amalan soleh. Jika taubat kita sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali, maka keberuntungan yang menanti kita semuanya. Sidang jemaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, ukuran keberuntungan di dalam Al-Quran adalah orang yang beruntung adalah orang, jangan jadi orang yang pelit atau kikir. Orang yang tidak pelit secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kamu, dan dengarlah serta taubatlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita tahu bahwa siapapun yang tidak pelit, senang bersedekah, berbagi kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin ia menjadi orang yang beruntung. Bahkan orang non-muslim pun yang tidak pelit akan beruntung. Tentu dalam keyakinan kita sebagai orang Islam, keberuntungannya hanya di dunia saja. Sementara bagi kita orang yang beragama Islam, orang yang beriman kepada Allah, keberuntungan itu bisa didapat di dunia sekaligus juga keberuntungan di akhirat. Oleh karena itu, orang yang kikir atau orang yang pelit hakikatnya adalah pelit kepada diri sendiri. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin.